Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, tapi hanya orang yang bertumbuh berkembang yang akan ada di setiap masa. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuda Naura Talita Widyadana, host pada kesempatan kali ini. Dan di samping saya ada Bapak Yusuf Rizal Ibario sebagai bintang tamu pada hari ini yang juga menjadi guru di SMK Muhammadiyah 5 Al-Furqan. Bagaimana harinya Bapak? Harinya cerah, kadang ada mendung, kadang ada hujan. Tapi yang namanya hari itu harus kita jalani dengan bahagia. Karena bahagia itu milik kita semua. Anda bertanya hari atau bertanya kabar? Dan bertanya kabar. Tanya kabar, itu yang harus saya jawab. Jadi kalau tanya kabar, kabarnya selalu ada susah dan senang. Tapi kebanyakan itu senangnya. Karena apa? Segala yang saya jalani itu saya niatkan untuk ibadah yang pertama. Dan yang kedua, segala sesuatu yang saya kerjakan itu saya lakukan dengan senang hati. That's it. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Kira-kira nih, bagaimana sih rasanya jadi guru di SMK Muhammadiyah 5 Al-Furqan? Jadi guru itu sebenarnya bukan sebuah pengorbanan yang dalam tanda kutip harus berkorban terus ya, tapi adalah sebuah kehormatan yang kita dipanggil untuk mengabdi dan ya banyak susah dan senangnya. Susahnya terutama kadang ada miskomunikasi antara santri terhadap guru yang rata-rata juga mungkin saja penjelasan dari saya itu masih belum sampai kepada cara berpikir mereka. Kebetulan saya mengajar di konteksnya kelas 10. Yang mana kelas 10 ini adalah perpindahan dari MTS yang kelas 9 atau SMP itu menuju ke jenjang yang lebih tinggi, tingkat pertama yaitu kelas 10. Artinya mereka harus lagi dibekali perbendaharaan kata. Literasinya harus lebih banyak lagi. Dan saya juga mengevaluasi diri saya harus menggunakan bahasa yang lebih sederhana agar itu komunikasi lebih lancar dan miskomunikasi bisa diminimalisir. Untuk senang ya pemahamannya. Senangnya banyak karena terutama di SMK Muhammadiyah 5 Al-Furqan itu tuntutan kurikulumnya lebih bisa dipahami dan pembelajaran hanya dilaksanakan oleh 2 kelas. Karena sebelum-sebelumnya saya mengajar lebih dari 2 kelas. Sekarang hanya 2 kelas dan waktu lain di luar mengajar itu bisa saya optimalkan ke pekerjaan yang lain. Karena selain guru juga di SMK Muhammadiyah 5 Al-Furqan, saya juga diamanahi di bagian tata administrasi sekolah, TAS, tata administrasi sekolah. Dan konteksnya di situ mengurus administrasi seperti surat, kemudian ada multimedia juga, dan beberapa pekerjaan lain yang sekiranya memerlukan saya. Seperti praktik kerja lapangan atau magang, kemudian penilaian akhir semester, ataupun sekarang ini sedang melaksanakan P5, penguatan profil pelajar Pancasila. Dan kita menggunakan sistem blok. Artinya setiap 1 semester kita melaksanakan 2 minggu waktunya. Dan kebetulan besok kita jalan-jalan. Nanti ada video. Tunggu ya. Sip. Untuk? Nah, kan di sini selain Bapak menjadi guru dan menjadi salah satu administrasi sekolah, kan Bapak juga dipercaya nih sebagai tim media pondok. Nah, gimana sih rasanya tuh jadi tim media pondok gitu? Tim media pondok artinya tidak hanya memainkan peran di dalam satu unit saja. Betul. Jadi harus membagi hasil dokumentasi itu yang terbaik untuk dibagikan, terutama di sosial media ya. Jadi di sosial media itu MTS, MI, MA, SMK, bahkan pondok itu harus tahu bahwa ini loh kegiatan kita hari ini. Walau
Walau yang diupload itu berbeda, tapi dokumentasinya itu dalam satu drive atau dalam satu tempat yang sama. Nah, itu sedang saya usahakan dan optimalkan ketika ada kegiatan pondok. Misalnya nanti waktu dekat ini kan ada wisuda tahfiz ya. Wisuda tahfiz itu dimana juga banyak kedatangan orang tua santri ke pondok kita. Artinya selain kita mendokumentasikan, kita juga bisa mempromosikan masing-masing unit kita. Mulai dari MI, MTS, MA, SMK, bahkan SMP yang baru muncul ini, yang fokusnya nanti ke asrama seperti itu. Dan artinya ini bisa kita optimalkan, selain mendokumentasikan momen, kita juga bisa mempromosikan sekolah kita. Karena berawal dari brosur yang disebarkan, konteksnya brosur yang disebarkan ini, nanti akan ada pembicaraan dari mulut ke mulut antar orang tua santri kepada orang tua santri lainnya, rekan kerja, kawannya, dimana nanti juga ada potensi nanti anak-anak mereka bisa mendaftar di pondok pesantren kita. Semua unit ya itu berlaku. Yes, that's it. Jadi rasanya sangat bersyukur bisa diamanahi untuk menjadi bagian dari itu. Dan sebisa mungkin saya mengoptimalkan waktu, karena kita berbicara soal waktu. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, tapi hanya orang yang bertumbuh berkembang yang akan ada di setiap masa. Itu dia. Kayak itu dia maksudnya. Nah, Bapak kan jadi guru nih. Kira-kira kan pasti banyak menemui murid-murid yang kayaknya tuh males gitu buat belajar. Kira-kira tuh cara belajar yang efektif dan menyenangkan itu menurut Bapak seperti apa? Oke, kita bicara soal malas dulu ya. Malas itu adalah hal umum yang bisa ditemui oleh semua orang, baik santri maupun guru. Ya. Kadang ada kalanya guru kalau malas ngajar juga malas masuk kelas. Tapi ini kita bicara santri ya. Nah, jadi kalau bicara santri yang malas, itu sebenarnya lebih kepada perlakuan saya atau guru-guru lain kepada santri tersebut. Malas itu tergantung situasi. Misalnya habis sholat zuhur, kebanyakan ngantuk, malas belajar. Artinya setelah zuhur itu bagaimana tekniknya mengondisikan santri itu supaya dia melek. Selain belanja kopi ya, kadang-kadang nih anak-anak bisa curi-curi waktu kan. Pak, WC, tau-taunya belanja kopi masuk ke dalam kelas. Bawa kopi itu bisa. Tapi selain itu, guru bisa mengoptimalkan lewat permainan dalam pembelajaran misalnya. Seperti yang saya lakukan kemarin kan di kelas kita. Itu ada debat, kemudian setelah debat kita lakukan games. Gamesnya, kira-kira setelah games itu ada nggak yang ngantuk? Nggak ada. Nggak ada, karena gamesnya menuntut kita untuk waspada. Shoot the target. Tembak targetnya, boleh menghindar, tapi hanya sekedar menggerakkan badan kiri dan kanan. Artinya, kita harus fokus terhadap peluru itu. Ketika peluru itu menembak, kita harus menghindar. Yang kena, nah berarti dia harus duduk. Dan yang terakhir apalagi, itu gamesnya. Tapi yang games terakhir tidak usah dibahas di sini, hanya internal kita yang tahu. Nanti kalau dibahas di sini, nanti ranahnya lain ya. Selain games, kita juga bisa memberikan sedikit setelan musik ya. Musik yang sekiranya itu semangat. Kadang anak-anak sekarang suka musiknya yang ngebeat atau DJ atau JJ itu dia. Tapi itu harus dibatasi. Misalkan menyetel musik di saat guru tidak menjelaskan, di saat pengerjaan tugas. Tapi ketika guru menjelaskan, itu musiknya kalau bisa dipelankan atau bahkan lebih baik dimatikan. Nah, itu dia. Baik-baik. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang belajar nih. Kira-kira kalau tips yang mengajar untuk tips mengajar yang efektif itu bagaimana sih? Oke. Jadi ini lebih ke guru ya. Betul. Lebih ke guru. Tadi ke murid. Lebih ke guru. Jadi tips mengajar yang efektif itu sebenarnya ada 3. Kalau dari saya ya, ada 3. Yang pertama, sesuai kurikulum Merdeka, kenali dulu si santrinya. Kenali dulu santrinya lewat diagnostik
asesmen diagnostik awal. Jadi kita kasih instrumen atau pertanyaan sekitar berapa perlunya, misalkan ada 30 atau 40 pertanyaan, yang memungkinkan santri ini akan memilih dia sukanya nanti di visual, audio, atau kinestetik. Dengan itu maka yang kedua muncul, akan ada pembagian kelompok sesuai cara belajar atau gaya belajarnya masing-masing. Dan yang ketiga, kalau udah dapat 1 dan 2, yang ketiga ini pasti enak. Sampaikan poin penting materinya. Kadang ada santri yang pengen detail kita ngejelasinnya, tapi ada santri juga yang pengen guru itu ngejelasin, Pak intinya aja apa nah, atau Bu intinya apa. Kadang ada juga yang tidak mau bertele-tele. Jadi kita kondisikan itu, kita kemas materinya dalam satu waktu, dalam satu pertemuan atau beberapa pertemuan bisa diatur ya. Supaya penyampaian itu kita tidak capek menyampaikan, tapi juga santri puas dengan apa yang kita sampaikan. Makanya dalam penjelasan materi itu divisualisasikan juga, tidak hanya berbentuk tulisan, tapi juga ada videonya, ada gambarnya. Kalau bahkan itu bisa bersuara. Ada 3 tadi yang pertama ya, kenali santrinya dulu, bagi kelompoknya, kelompok belajarnya, dan yang ketiga kemas materinya dengan baik. 3 itu, dan jangan lupa satu yang keempat, sorry. Di akhir itu harus ada instrumen penilaian. Jadi kita evaluasi muridnya sejauh mana kemampuan mereka. Kalau misalkan kemampuannya masih di situ-situ saja, ya kita bisa ambil jalan untuk melakukan perbaikan melalui remedial misalnya, atau pelajaran kelas tambahan. Remedial tidak harus berbentuk soal atau bagaimana, tapi di mana dia kurang mampu, disitulah kita dalami. Ya. Nah, terus visi dan misi Bapak yang mau dicapai nih di SMK tuh kira-kira apa sih? Oke, visi itu visioner ya, satu tujuan ke depan. Jadi visi saya adalah menjadikan menjadikan SMK Muhammadiyah 5 Al-Furqan ini sebagai sekolah yang mulia. M itu mandiri, U itu unggul, L itu luhur, I intelektual, dan A-nya agamis. Jadi menjadikan sekolah SMK Muhammadiyah 5 Al-Furqan sebagai sekolah yang mulia, mandiri, unggul, luhur, intelektual, dan agamis. Kalau misinya, yang pertama itu menjadikan santri yang bersekolah di SMK Muhammadiyah 5 Al-Furqan memiliki kompetensi di bidang kejuruannya masing-masing. Farmasi, manajemen perkantoran, dan juga desain komunikasi visual. Melalui tenaga pendidik yang terfokus kepada kejuruannya masing-masing. Jadi selain santri ini bisa teori, jadi praktiknya itu dikedepankan karena dipersiapkan untuk bekerja. Jadi yang kedua, menjadikan santri itu lebih ekstrovert. Kenapa? Karena dalam pembelajaran itu saya paling benci yang namanya kesunyian. Iya, saya pengen kelas itu ramai, apalagi sekolahnya. Jadi menjadikan santri itu lebih aktif dan terampil. Aktif ini dalam artian masih dalam ranah etika yang baik. Dan yang ketiga, menjadikan santri di SMK Muhammadiyah 5 Al-Furqan ini menjadi lebih peduli terhadap dirinya sendiri yang terutama. Jangan sampai galau tiap hari, jangan sampai datang-datang sekolah tidur aja, ya kan? Lebih peduli kepada dirinya sendiri, lebih menjaga kesehatannya sendiri, baru nanti peduli ke orang lain. Nah, karena semua kan berawal dari diri sendiri dulu. Kalau udah bisa ngurus diri sendiri dengan baik nih, artinya kita bisa mencontohkan yang baik juga kepada orang lain. Itu dia. Tadi kan ngomongin tentang visi misi tuh. Nah, sekarang kira-kira untuk harapan Bapak di SMK itu apa? Oke, harapan. Harapan ini sebenarnya sudah tercapai semua dalam 1 tahun terakhir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ada harapan yang itu tidak diharap dan terjadi. Gitu. Kemudian untuk harapan ke depannya,
ini kebetulan SMK kita memunculkan 2 jurusan baru insya Allah ya. Ada manajemen perkantoran dan juga desain komunikasi visual. Saya ingin, harapan saya itu mereka dapat menguasai bidangnya dengan baik, sehingga nanti ketika diterjunkan ke dunia magang terlebih dahulu itu sudah menguasai medan pekerjaan. Apalagi nanti ketika diturunkan di dunia kerja sesuai bidangnya, dan mereka bisa dianggap kompeten. Tidak hanya dinilai dari ujiannya saja ya, ujian kompetensinya saja, tapi dilihat dari bagaimana mereka mengelola yang menjadi kewajiban mereka. Perkantoran di bidangnya, ada komputer di sekolah dimanfaatin, ya kan? Ada berkas-berkas sekolah yang sekiranya kurang rapi dirapikan gitu. Inisiatifnya lebih tinggi. Jadi jangan nunggu disuruh. Itu kata saya kan. Kalau ada yang tina kada baik, dibaiki. Ibarat gini, kita punya rumah tuh ringgat, sapu ya gitu, saling mengingatkan dan saling evaluasi diri juga. Itu, that's it, that's all. Nah, yang terakhir nih, kan tadi kita ngomongin harapan tuh. Terus harapan untuk anak muda zaman sekarang itu apa kira-kira? Anak muda, misalnya Naura ya. Harapan saya, kalau ada yang meninggalkan kalian, jangan sedih. Siapapun yang meninggalkan kalian atau apapun yang berharga di kehidupan kalian kan, terus ditinggalin gitu aja tanpa alasan yang jelas. Ya udah, jangan sedih dulu. Karena konsepnya gini, ketika mereka meninggalkan kalian, artinya bukan kalian kok yang kehilangan, tapi mereka yang kehilangan kalian. Kan mereka pergi duluan, artinya mereka yang kehilangan. Konsepnya seperti itu harusnya. Jadi intinya jangan terlalu berharap kepada seseorang yang stay terus di kehidupan kalian. Seseorang, harta benda, pekerjaan itu titipan semua. Semua akan hilang ketika sampai umurnya. Ya, sampai umurnya itu nanti ketika kalian dimakamkan itu kan orang-orang yang sekiranya ziarah itu kan hanya orang-orang tertentu saja. Yang ramai itu hanya di awal. Kayak sholat tarawih, ramainya di awal doang. Tapi semakin hari, lihat tuh keadaan masjidnya. Semakin apa? Sama kayak orang dimakamkan tuh. Hari pertama ketika orang meninggal ya banyak tuh yang hadir, keluarga, rekan, sahabat. Tapi ketika ada suatu kesempatan untuk ke makam orang itu, siapa yang hadir di situ? Siapa yang setia rutin ke pemakaman itu? Nah itu dia. Kita bisa ambil pelajaran di situ ya. Kita boleh menjaga seseorang dengan baik, tapi ketika orang itu pergi, ya ikhlaskan. Berat awalnya berat. Tapi ingat, apapun yang datang ke kehidupan kita itu adalah titipan. Ini kamera yang kita nyuting ini titipan ya. Suatu saat pasti akan tergantikan dengan kamera yang lebih baik, kamera yang speknya lebih bagus, lensanya lebih tajam. Ya itu dia. Jadi jangan terlalu berharap, itu harapan saya banget tuh. Kenapa? Dengan itu kita tidak lagi merasakan yang kebanyakan galau, kebanyakan ngeluh, kebanyakan pokoknya hari ini ngeluh aja ya kan. Gak enak dilihat tuh orang-orang yang tiap hari ngeluh aja. Karena gini, tidak semua orang itu bisa mendengar keluh kesahmu. Kalau kamu udah dewasa, telan aja sendiri. Dalam artian harus diselesaikan juga. Kamu boleh cerita, tapi ketika kamu cerita, kamu minta solusi ke orang, kembalinya ke kamu sendiri kok yang memutuskan gimana-gimananya. Ya enggak? Betul. Seperti yang kata Bapak tadi, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Hanya orang bertumbuh berkembang yang akan ada di setiap masa. Tuh.
Gak usah jauh-jauh deh, ketua kelas Fauzan. Mau nggak mimpin kelas 3 tahun berturut-turut, nggak naik-naik kelas? Nggak mau kan, makanya masa ada orangnya. Tapi Pian tetap ada di kelas itu kan, sekalipun ketua kelasnya berganti. Nah itu artinya Pian bertumbuh berkembang. Pian memberi kesempatan kepada yang lain sebagai pemimpin, tapi Pian tetap berada di situ, memberikan nasihat, memberikan wejangan, sekiranya pemimpin ini jadi lebih baik dari Fauzan. Nah seperti itu. Pian ada di setiap masa. Masa cuma mau ada di kelas 10 doang, kelas 11, 12, nggak mau naik, tinggal di kelas 10, nggak mau kan? Fauzan tahu-tahu ya belakang. Kita sambil ngobrolin Fauzan, tapi kita nggak ngobrolin di belakang ya, kita ngobrolin di depan Fauzan, karena Fauzan ada di depan kita. Iya, betul sekali. Iya. Mungkin itu saja ya untuk hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Yusuf Rizal Bario yang sudah meluangkan waktu pada hari ini. Terima kasih kembali Naura karena sudah bisa kita sharing ngobrol pada hari ini. Semoga apa yang kita sharingkan, obrolkan hari itu bermanfaat untuk Naura, saya, Fauzan, dan juga penonton sekalian. Apa yang tidak baik ditinggalkan saja, yang baik ambil dan terapkan. Ya, ada lagi tambahan? Yang tidak ada? Oke, pesan saya terhadap anak muda, jangan terlalu berharap. Kalau ada yang ditinggalkan, cari yang lain. Simpel aja, santai gitu. Realistis ya? Realistis. Kita jangan terlalu berpatok pada sesuatu yang bikin kita sakit. Kebahagiaan itu banyak. Gak cuma dia doang? Jika cuma dia doang. Cari aja yang bikin dirimu bahagia, ya kan? Kayak Fauzan nih, ya kan? Tawa jijik. Nih. Nanti tiba-tiba ya kan. Ya. Cukup ya? Ya cukup. Mungkin cukup untuk hari ini. Nun wal kolam wal yasturun. Bertemu lagi di episode selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.